Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah dan siapapun yang berkenan belajar kitab Riyadhus Shalihin, kita lanjut belajar kita saya pada masa menghadirkan kebaikan dan mencegah kemungkaran bagian akhir. Namun sebelumnya sholawat salam kita juga kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dunia akhirat. Kita telah belajar Qur'annya. Sekarang hadis-hadis yang belum kita baca kemarin. Abu Abdullah Tariq bin Syihab Al-Bajali berkata, seorang bertanya kepada Rasulullah SAW ketika ia telah meletakkan kakinya di kaki celananya, apakah jihad yang terutama? Jawab Nabi, kalimat hak yang diucapkan di muka raja yang zalim atau jam. Ini bahkan Quran ya. Maaf, hadis riwayat An-Nasai ini menyerupai hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi SAW, ini tidak menerangkan kitanya. Seutama-utama jihad adalah perjuangan, yaitu kalimat hak yang diucapkan pada raja yang kejam atau zalim. Ini kalau di dalam cerita Nabi ada seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengucapkan hak ketika ditanya oleh Raja Namrud, siapa Tuhan? Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bukan kamu. Akhirnya konsekuensinya Nabi Ibrahim dibakar. Namun ketika dibakar, ditolong Allah dengan kalimat Allah ya narukuni baradan wassalam ala Ibrahim. Hai api, dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Maka Ibrahim selamat. Kemudian yang kedua adalah yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya oleh raja, siapa Tuhan? Tuhan adalah yang menciptakan bumi, langit dan di antara keduanya, bukan kamu. Maka Nabi Musa kemudian dihukum dan mau dirajam, kemudian berlari dengan pasukannya sampai menyeberang Laut Merah, dan yang pada akhirnya ditolak Allah raja yang mengejar tenggelam di Laut Merah, yaitu yang sekarang masuk dari jalan ya. Nah ini perjuangan Nabi menyampaikan, jika ditanya yang benar katakan yang benar, dan itu adalah seutama-utamanya jihad. Kalau sabdanya kayak kami kulil kakau walau kadamu, sampaikan yang baik walaupun pahit sekalipun. Nabi sudah sangat banyak mencontohkan itu. Contohnya ketika dia menyampaikan kebenaran itu kepada kafir Quraisy, malah kemudian ikut 3 tahun dan kemudian dilakukan pembinaan dan segala macamnya. Ketika ke Taif menyampaikan kebenaran, justru dilempari batu oleh anak-anak kecil sampai berdarah-darah dan sebagainya. Itu dari hadis beliau. Yang kemudian hadis berikutnya ini dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, hai sekalian manusia, kamu baca ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu allakum anfusikum la yadurrukum man dhalla idza tabtaqtum, yang artinya kurang lebih enggak, ini kafir ya. Hai sekalian orang yang beriman, jagalah dirimu tidak membahayakan kamu kesesatan orang yang sesat, asalkan kamu mendapat hidayah dan kamu letakkan pengertiannya tidak pada tempatnya.
Sedangkan telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika orang-orang melihat orang zalim berbuat jahat dan tidak mereka cegah atau tidak menahan tangannya, mungkin sudah hampir Allah akan meratakan kepada mereka siksanya. Ini jadi ketika ada kezaliman kita tidak berbuat apa-apa, maka dimungkinkan kita sudah mendekati pada zaman siksanya Allah akan turun. Ini mengingatkan kemarin pada hadis sebelumnya bahwa jika ada satu kaum yang membiarkan adanya kezaliman, maka akan diturunkan azab kepada kaum itu. Kemudian berikutnya, ini terakhir ya, agak panjang. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu bersabda Rasulullah SAW, kerusakan pertama yang terjadi pada Bani Israel yaitu seorang jika bertemu kawannya sedang berbuat kejahatan, ditegur, ya fulan, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan perbuatan yang tidak halal itu. Kemudian pada suarinya bertemu lagi sedang berbuat itu juga, mendadak tidak ditegur. Ini ya. Yang tadi pertama masih menegur, yang kedua tidak ditegur kali kedua. Bahkan ia telah menjauh menjadi teman bagi itu, makan, minum dan duduk bersamanya. Maka ketika demikian keadaan mereka, Allah menutup hati masing-masing. Ini sebagaimana firman-Nya yang artinya orang-orang ingkar dari bangsa Israel telah dikutuk atas lidah Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Yang demikian itu karena mereka maksiat dan melampaui batas. Mereka tidak mencegah dari kemungkaran yang berlaku yang mereka lakukan. Sungguh busuk perbuatan mereka. Engkau lihat kebanyakan mereka berwalikan kepada orang-orang ingkar. Sungguh busuk perbuatan itu bagi diri mereka sendiri, bahwa Allah telah murka pada mereka dan di dalam siksa mereka kekal di dalam kubur maksudnya. Andaikan mereka percaya pada Allah dan Nabi dan apa yang diturunkan padanya, tentu tidak menjadikan orang-orang ingkar sebagai wali atau pemimpin. Tetapi kebanyakan mereka fasik. Fasik itu tahu hukum tapi tidak dijalankan. Ini renungan bagi kita, bagi bangsa Indonesia nanti. Apakah kita begitu? Kemudian Nabi berkata, tidak, jangan berlaku seperti mereka. Demi Allah, kamu harus menganjurkan kebaikan. Sekali lagi, kamu harus menganjurkan kebaikan dan mencegah munkar dan menahan tangan orang-orang zalim, dan kau kembalikan mereka ke jalan yang hak dan kau batasi di dalam hal itu. Atau kalau tidak, maka Allah akan menutup hatimu, kemudian melaknat, mengutuk kamu dan sebagaimana mengutuk mereka. Ini ada yang lain, tapi saya kira kurang seperti itu. Demikian. Jadi ketika dalam pasal amar ma'ruf nahi munkar ini menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, jika kita membiarkan kemungkaran, nanti bukan hanya kita tapi semua yang akan dapat laknat. Kita renungkan apakah kita di bangsa Indonesia ini sedang seperti itu. Semoga kita doakan masalah. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah dan siapapun yang berkenan belajar kitab Riyadhus Shalihin, kita lanjut belajar kita di hari ini, hari Rabu, tanggal 3 bulan Jumadil Akhir, tanggal 12 tanggal 12 ya, kemarin tanggal 11 tanggal 12 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2
Desember. Ya, awal dan salam satukan pada baginda Rasul. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dan akhirat. Kita lanjut belajar kita sambil terus prihatin terhadap bencana yang bertubi-tubi menimpa negara tercinta kita. Semoga yang telah menjadi korban diangkat derajatnya oleh Allah. Dan nanti mudah-mudahan Indonesia bersama tayyibat. Kita sampai pada pokok pasal menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tadi sudah kita pelajari Quran surah Ali Imran ayat 104, kemudian Ali Imran ayat 110, Al-A'raf ayat 199 atau ayat 71. Maka kita lanjutkan sekarang surah Al-Maidah ayat 78 hingga 79. Jadi terjemahannya, telah dikutuk orang-orang ingkar Bani Israel atas lidah Nabi Daud. Jadi Bani Israel itu sesungguhnya di masanya Nabi Daud, Nabi yang bapaknya Nabi Sulaiman, yang luar biasa teguh pendirian dan dikenal sebagai ahli besi. Nabi Daud dan Isa bin Maryam binti Maryam, ya, karena perempuan yang demikian itu. Isa binti Maryam apa Isa bin Maryam, ya? Kalau laki-laki bin, ya, tapi kalau ini ibu Isa ditulis di sini bin Maryam. Yang demikian itu karena mereka maksiat dan melampaui batas hukum. Mereka tidak mencegah kemungkaran yang terjadi di tempat mereka. Sungguh buruk perbuatan yang mereka kerjakan. Jadi membiarkan kemaksiatan, tidak melakukan upaya penghentian, itu dikatakan sebagai perilaku buruk di dalam kitab ini Al-Maidah ayat 78. Jadi di zaman itu luar biasa kemaksiatannya, sehingga sampai diabadikan di dalam Al-Quran Karim surah Al-Maidah ayat 89 yang isinya, yang aslinya teksnya kurang lebih a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Faqala ta'ala lu'ina alladziina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Jadi terjemahnya langsung tadi, telah dikutuk atau dilaknat lu'ina alladzina, orang-orang yang kafar, yang ingkar min dari Bani Israel, yang Bani keturunan Israel, ala atas lisani, dari lisan Daud, Nabi Daud yang waktu itu menjadi raja, wa Isa bin Maryam, dan Nabi Isa ibnu Maryam, zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka betul-betul maksiat. Asal itu mengabaikan, ya. Itu bedanya sami'na wa ta'ina dengan sami'na wa so'ina. Jadi umatnya Nabi Daud itu juga asaina, jadi maksiat, durhaka, gitu, ya. Tidak memperhatikan kitab yang diturunkan padanya, sehingga mereka dikatakan yang seperti itu kanu ayat yandahuna hauna an munkar
Jadi mereka tidak mencegah munkar, haula munkar, tidak mencegah kemungkaran, fa'aluhu liyak bisa maka ya'man. Jadi sungguh yang seperti itu dikatakan sebagai perilaku yang buruk, tidak mencegah kemungkaran. Apakah sekarang juga masih terjadi yang terjadi pada zamannya Nabi Daud atau zaman Nabi Isa, yakni mereka mengajukan durhaka, maksiat terhadap apa yang ada pada kitab mereka. Kalau kita kan Al-Quran Karim, ini Quran ini mengisahkan umatnya Nabi Daud dan umatnya Nabi Isa. Oleh karena itu, ketika membiarkan kemungkaran, tidak mencegah kemungkaran, itu dikatakan sebagai perilaku. Iya. Dan kita pegang dan kita ditakdirkan, karena kalau Allah tidak mentakdirkan ya mungkin kita tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Tetapi bahwa kita diperintah jika ada keburukan maka lakukan pencegahan dengan cara dengan tangan, ya di hadisnya yang sulit tadi kita baca. Kalau tidak bisa ya dengan lisan, kalau tidak bisa dengan hati, ini hadisnya. Sementara ini Qurannya. Jadi itu terjadi ternyata di zaman lalu, menjadi dicap sangat buruk karena membiarkan kemungkaran. Quran surah Al-Maidah ayat 78 hingga 79. Seperti kita tahu, derajat dari pegangan melakukan amal di dalam Islam itu yang paling tinggi adalah Al-Quran, yang kedua baru hadis. Hadis pun ini ada derajatnya, hadis sahih, hadis hasan, hadis sampai hadis baik. Ya, mana yang boleh dipegangan? Insyaallah yang hadis hasan, hadis sahih dan tidaknya hasan yang bisa dipakai sebagai pegangan. Nah, sementara di umat terdahulu ternyata kemaksiatan juga terjadi di zamannya Nabi Daud dan di zamannya Nabi Isa. Itu diabadikan di Quran surah Al-Maidah ayat 78 hingga 79. Supaya umat Islam, umatnya Nabi Muhammad itu jangan membiarkan kalau ada kemaksiatan. Kemudian Quran surah Al-Kahfi ayat 9 katakan, hak itu dari Tuhan, maka siapa suka boleh percaya dan siapa suka boleh kafir. Islam itu luar biasa. Kebenaran itu dari Allah. Sing gelem ya silakan pegang, sing ora gelem oleh ora tidak berpegang dari itu. Karena apa? La ikrah fiddin, di dalam Islam nggak ada paksaan. Nah, semua nanti konsekuensinya berpulang kepada masing-masing. Nah, kalau kita di TV sore ini mendengar ada uji konsekuensi gitu ya, dari KIP tentang ijazah itu, konsekuensi itu artinya apa? Yang diucapkan, yang dilakukan itu punya tanggung jawab, punya konsekuensi, punya akibat yang harus ditanggung gitu ya. Ini di dalam Al-Kahfi juga begitu. Ada kebenaran dari Tuhan, manusia itu silakan. Kalau kamu suka boleh percaya, kalau tidak suka ya boleh dikatakan itu kafir. Kafir hanya menolak. Jadi wa qala ta'ala wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min faman syaa'a fayakfur. Itu bebasnya. Jadi wa qulil haqqu min rabbikum, katakan al-haq, kebenaran itu dari rabbikum, Tuhan.
Faman syaa, barang siapa yang mau ya fayu'min, silakan percaya. Faman syaa fayakfur, yang nggak suka nggak mau boleh kok, nggak saya hanya inkar. Nah, jadi itu. Nah, konsekuensinya kalau nanti mau dapatnya ini, kalau tidak mau dapatnya ini, kan begitu ya. Di dalam sebelumnya nanti dikatakan semua Islam itu masuk surga kecuali yang menolak, kan ya. Ini Qurannya. Lalu hadisnya, hadis yang kelima. Dari Anas An-Nu'am bin Bashir, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, perumpamaan orang yang teguh menjalankan hukum Allah dan orang yang terjerumus di dalamnya. Di dalamnya itu maksudnya apa? Di dalam maksiat enggak boleh besar. Bagaikan suatu kaum yang membagi sampai dalam perahu, yang membagi tempat dalam perahu ya. Ada sebagian yang di atas dan sebagian di bawah. Sedang bagian bawah jika memerlukan air harus naik ke atas. Sementara yang duduk sudah tentu mengganggu pula yang bagian atas. Jadi yang sudah tentu mengganggu pada yang bagian atas, maka mereka berkata, ya lebih baik kami membagi saja di bagian kami ini supaya tidak mengganggu pada orang-orang yang di atas. Maka jika yang demikian itu dibiarkan oleh orang-orang yang di atas, pasti binasa semua isi perahu karena perahunya dilubangi dari bawah. Nah, tetapi kalau pikiran itu dapat dicegah oleh orang-orang yang di atas, maka perahu tidak jadi tenggelam. Jadi harus ada tadi, makanya harus ada yang mau dan mencegah kalau ada kemaksiatan. Coba ini sama orang itu naik perahu, ada yang di bawah, ada yang di atas, cek atas. Terus kemudian kepengen yang di bawah itu ngelak segala macam, maka kepinginnya jangka gampang dilubangi perahunya. Yang terjadi adalah tanpa sengaja perahunya jadi apa? Tenggelam. Kalau tidak diberitahu oleh yang atas, jangan lubangi perahu, maka semuanya akan tenggelam. Terbiasa ini hadisnya. Jadi kalau ada yang berbuat maksiat, harus ada yang nahi munkar tadi. Nahi munkar itu mencegah supaya tidak terjadi kemungkaran. Bukan hanya amar ma'ruf itu mengajak ke arah kebagusan. Ini kalau di dalam pewayangan, dalam monokawan ya, yang nahi munkar itu adalah topok dan bilung. Itu bendoronya itu mesti orang Samdang yang mukanya merah, raksasa rumah. Itu orang-orang jahat. Itu ponakawannya bertugas supaya nahi munkar, jangan berbuat munkar. Sementara yang bagus itu amal ma'ruf. Jadi kita terus berbuat baik supaya nanti bisa menjadi tidak terjerumus. Amar ma'ruf dan nahi munkar, yaitu semar karim itu bakong dan topok bilung, punya peran tadi sama. Amar ma'ruf nahi munkar, yang satu dengan mengajak ke arah kebagusan, yang satunya mencegah supaya tidak berbuat munkar. Itu pinternya para wali membuat itu.
Karena padahal sebetulnya di Pakem Wayangan namanya tokoh Bilung dan Semar Garing Pintu Bagong itu tidak ada. Itu tokoh yang di Jawa dimunculkan itu. Nanti suatu saat kita kaji lagi. Demikian para sahabat, dua ayat yang ada pada pasal menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, itu Qur'annya surah tadi Al-Maidah 78-79, kemudian Al-Kahfi ada 9, lalu ada hadisnya 2 hadis dari An-Nu'man Bashir, dan kemudian yang kedua tadi adalah dari Ummu Salamah. Semoga kita paham, diberi kekuatan untuk menjalankan. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.